Om Swastiastu. Om Awigamastu Namah Sidam. Semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang saya muliakan, kita berlanjut ngopi hari ini bersama saya Ide Bawati I Nyomanjana. Nah, ngopi hari ini kita tetap masih dalam konteks resiatnya yang berreferensi dari Sruti Murni. Kita sengaja saya tidak berpijak kepada tafsir-tafsir lain, tetapi mencoba menggali apa sebenarnya yang terkandung di dalam Sruti Caturveda dan Upanishad tersebut. Karena selama ini kita banyak tafsir, maka saya akan mencoba menggali dari Sruti murninya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan ke bagian yang sangat penting untuk memahami inti dari Sruti, yaitu bagaimana sabda Pararsi berbeda dengan suara Brahman atau sabda Brahman itu sendiri. Mari kita simak bersama dan kita refresh lagi. Bagi yang sudah ahli di dalam perwedaan, Weda murni maksudnya Sruti di sini, tidak melihat semerti ya, kita melihat Srutinya, kita menerjemahkan atau menafsirkan sendiri. Jadi silahkan berikan masukan yang tentunya sangat berguna bagi saya sendiri, bermanfaat dalam rangka saya saat ini masih dalam konteks penggalian suatu kesadaran ya, di dalam tingkat bawati ini. Nah, pada bagian ini adalah tentang sabdarsi dan suara Brahman. Nah, perbedaan antara mantra dan gerakan kesadaran ini yang kita coba lihat ya, bagaimana perbedaan antara mantra dan gerakan kesadaran. Maaf, saya ulangi lagi, bagaimana perbedaan antara mantra dan getaran kesadaran yang kita sebut dengan nada Brahman itu sendiri. Nah, mantra ini bukan sekedar suara, ia adalah denyut Brahman yang didengar oleh para resi kita. Nah, sabda dalam Weda, yaitu getaran awal semestanya, dapat ditemui dan di sana dijelaskan yang melalui Weda Mandala 10 Sukta 71 pada mantra pertama ya, yaitu Brahmano Wacam Abhyanu Wadanti Yam Dewa Adi Wiswani Sedu Yam Sersayo Mantra Drsya Purastat Samna Nena Brahmana Wivyakta. Nah, semeton, adapun para Brahmana mengulang sabda suci yang dahulu telah diterima oleh para dewa.
sabda itu telah diungkap atau sudah disingkap ya oleh para resi, para penglihat mantra sejak dahulu kala, dan dinyatakan melalui nyanyian ilahi ya yang bersumber dari Brahman. Maka semeton Bhakta Hindu Dharma, walaupun fals, saya mencoba untuk menyanyikan karena ini adalah nyanyian ilahi. Nah, saya menyadari panjang pendeknya, saya belajar dari YouTube juga, kalau dia ada garis panjang maka dia dinyanyikan dengan nada panjang. Seperti itu ya. Jadi kita tidak ada salahnya mencoba. Namanya proses belajar, tidak ada yang sempurna ya. Tentu dari awal kita tidak bisa membaca, akan bisa membaca kalau terus dipelajari. Begitu juga dalam hal sruti, dari awal kita tidak bisa, ketika kita terus membuka dan mempelajari maka kita akan bisa juga. Dan pesimistis itu kita singkirkan, yang penting kita optimis ya sebetulnya. Nah, adapun makna dari apa yang barusan saya sampaikan ya, yaitu Shruti ini maknanya sangat dalam. Nah teman-teman, sabda atau disebut juga dengan wak, yaitu adalah getaran Brahman yang mula-mula terdengar di ruang kesadaran ya, terdengar mula-mula di ruang kesadaran para rsi. Sabda itu bukan hasil pikiran, bukan ciptaan manusia, tetapi pengungkapan spontan ya, Brahman yang menggema dalam sunia. Itu. Jadi saya ulang lagi, sabda itu bukan hasil pikiran, bukan ciptaan manusia, tetapi pengungkapan spontan Brahman yang menggema dalam sunia. Ya, itu. Kemudian semeton para Bhakta Hindu Dharma Nusantara, kemudian sabda Brahman ada yang disebut dengan suara yang melahirkan Weda. Nah, bagaimana kita dapat menjelaskan suara-suara yang dapat melahirkan Weda tersebut? Nah, tentu kita akan membuka kembali, yaitu dari Caturveda dan Upanishad di dalamnya. Nah, dalam hal ini Upanishad yang mampu menjelaskan yaitu pada Taittiriya Upanishad pada Anuwaka 5 mantra pertama. Saya akan kembalikan nyanyi, tapi mohon maaf agak fales gitu ya. Baik. Tasmat wa hetasmat atmana akasa sambuta akasat wayu wayor agni agner apa adya pertiwi pertiwi o sadaya o sadibyo nam anat purusa. Nah, dari Atman muncul ruang, dari ruang lahir udara, dari udara lahir api, dari api lahir air, dari air lahir bumi, dari bumi lahir tumbuhan, dari tumbuhan lahir makanan, dan dari makanan lahir manusia.
luar biasa. Jadi sinergitas mantra ini luar biasa. Nah, para Bhakta Hindu Dharma Nusantara, setiap unsur semesta ini lahir dari suara Brahman atau sabda Brahman, atau yang kita sebut getaran pertama yang menimbulkan segala bentuk eksistensi. Sabda ini bukan sekedar bunyi, tetapi getaran kesadaran yang mengandung seluruh hukum reta. Nah, atau kita sebut juga keteraturan kosmis ya. Ketika para resi mendengar suara Brahman ini, mereka tidak menciptakan Weda sebenarnya. Mereka mendengar dan mengungkapkan apa yang telah bergema kembali dalam ruang kesadaran universal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana perbedaan sabdarsi tersebut dengan sabda Brahman? Ini penting kita ulas. Bagaimana perbedaan sabdarsi dengan sabda Brahman? Jangan-jangan nanti semua apa yang disampaikan para resi menjadi sebuah sabda. Nah, mari kita ungkap ya apa kata Sruti di sini. Nah, kalau dari aspek sumbernya ya, dari sumber, kalau dia dari sabda Brahman atau sabda Sruti tadi, itu Brahman sendiri dalam kesadaran universal. Kemudian bagaimana dibandingkan dengan sabdarsi? Nah, sumber kalau dari sabdarsi atau mantra resika namanya, itu diterima oleh resi melalui samadhi. Nah, jadi sabdarsi itu diterima oleh para resi melalui samadhi. Ya, samadhi itu mungkin macam-macam ya. Kalau tadi sabda Brahman itu Brahman sendiri, kesadaran universalnya. Kemudian bentuknya, sekarang dari aspek bentuk. Kalau dari sabda Brahman itu atau sabda Sruti itu bentuknya seperti getaran murni tanpa kata. Nah, getaran murni tanpa kata. Kemudian bagaimana dengan sabda resi? Kalau sabda resi terwujud dalam bentuk mantra dan nyanyian. Dalam bentuk mantra dan nyanyian. Kemudian bagaimana hakikatnya? Kalau aspek hakikat. Nah, untuk hakikatnya dari aspek Brahman itu tidak berubah dan abadi. Namanya saja dari Brahman ya, sabda Brahman. Terus bagaimana dari sabda resi? Sabda resi ini dinyatakan dalam bahasa manusia atau disebut dengan laukika ya, laukika. Kemudian bagaimana fungsinya? Nah, untuk sabda Brahman fungsinya itu menyusun hukum reta dan realitas. Itu yang Brahman, menyusun hukum reta dan realitas. Kemudian untuk sabda resi ini menjadi sarana penghubung antara manusia dan Brahman sendiri. Itu sabda resi. Kemudian bagaimana kalau dari tujuan, aspek tujuan? Untuk sabda Brahman apa tujuannya? Nah, sabda Brahman bertujuan untuk manifestasi ciptaannya. Kemudian bagaimana dengan sabda resi? Nah, sabda resi tujuannya adalah penyadaran kembali terhadap sumber penciptaan tersebut. Bagaimana kita sadar terhadap sumber penciptaan. Itu tujuan dari sabda resi. Ya, sangat berbeda ya. Sabda Brahman merupakan manifestasi dari penciptaan. Kemudian sabda resi sendiri adalah penyadaran kembali terhadap sumber penciptaan tersebut. Kita harus sadar itu maksudnya. Nah, seorang resi bukan menciptakan mantra. Begitu teman-teman. Seorang resi bukan menciptakan mantra, tetapi menurunkan bentuk bunyi dari getaran yang telah ada, seperti cermin yang memantulkan cahaya yang seperti sebelumnya telah dibahas. Seperti cermin. Jadi dia memantulkan. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sabda sebagai jalan kembali ke Brahman? Ini penting juga kita ungkap. Bagaimana sabda sebagai jalan kembali kepada Brahman. Dalam Rig Veda, Mandala 10 Sukta 125 mantra ke-8 disebutkan Aham Rudrebir Wa
adityair utawi swadewa aham mitra warunoba bibarmi aham indrakni aham aswinoba. Jadi akulah yang bergerak bersama Rudra dan Wasudewa, bersama Aditya dan semua dewa. Akulah yang menopang Mitra dan Waruna. Akulah Indra dan Agni, aku pula Aswini. Sangat agung sekali. Saya ulang kembali ya. Akulah yang bergerak bersama Rudra dan Wasudewa, bersama Aditya dan semua dewa. Kemudian akulah yang menopang Mitra dan Waruna. Akulah Indra dan Agni, aku pula Aswini. Mantra ini adalah sabda dari Wak. Nah, Wak ini adalah suara suci Brahman yang berbicara sendiri, menyatakan bahwa semua dewa, semua kekuatan, dan semua mantra yang berasal dari satu sumber, yaitu Wak, Brahman. Ya, Wak Brahman, suara ilahi itu sendiri. Maka Bhakta, ketika seorang resi mengucapkan mantra, sesungguhnya Brahman sedang bersabda melalui dirinya. Suara manusia hanyalah wadah. Yang bersuara adalah Brahman. Seperti itu. Kemudian bagaimana nada Brahman? Ini penting juga kita ungkap ya. Bagaimana nada Brahman, yaitu suatu getaran sunyi yang melampaui kata-kata. Nada Brahman, getaran sunyi yang melampaui kata-kata itu tadi. Nah, ini kembali dijawab oleh Upanishad, yaitu tepatnya pada Maitri Upanishad pada Adhyaya ke-6 mantra 22. Sa esa nada Brahma ananta amarta. Inilah nada atau getaran yang adalah Brahman, tak terbatas, abadi. Jadi tak terbatas, dia abadi. Seperti itu maksudnya. Nah, Bhakta, inilah inti dari seluruh Weda. Segala sabda lahir dari nada Brahman. Getaran sunyi yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa tentunya. Ketika pikiran benar-benar hening, getaran itu muncul sebagai suara batin tanpa asal. Itulah suara Brahman yang sejati. Dan ketika seseorang mendengar, ya, saya ulangin, dan ketika seseorang mendengarnya, ia bukan lagi manusia biasa. Ia telah menjadi resi, pendengar abadi suara Brahman itu sendiri. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma, dapat saya simpulkan dalam sesi ngopi ini bahwa sabda resi adalah gema dari suara Brahman. Mantra bukan ciptaan manusia, tetapi pantulan kesadaran ilahi. Barang siapa menyimak suara batin dalam keheningan, ia sedang mendengar Weda yang hidup. Sruti abadi dari Brahman sendiri. Ini sangat agung sekali. Itu semoga dapat bermanfaat. Segala kesempurnaan milik Brahman, ide Sang Hyang Widiwasa, dan kekurangan adalah milik saya. Untuk itu mohon komentar yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita saling mencerahkan. Mari kita terus laksanakan Trikaya Parisuddha. Semoga kita selalu harmonis. Demikian suksema. Om Santi 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 Om. Rahayu semeton.